Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Bambang. Kami dari kelompok A3 akan menjelaskan mengenai bab mekanika fluida 1. Dan dari kelompok A3 ini kami memiliki beberapa anggota, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Alamsyah Cahyo dengan NIM I 04211014. Yang kedua ada Aldi Fahli Muzaki, NIM I 04211015. Yang ketiga adalah Video Marsandi Faizatama, NIM I 04211016. Yang keempat adalah Vario Ramadan Putra dengan NIM I 04211017. Yang kelima adalah Vindias Pratama NIM I 1018, dan yang terakhir ada Fikri Makarim I 042119. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama ada tekanan dan massa jenis. Yang kedua ada variasi tekanan dalam fluida. Yang ketiga ada tekanan atmosfer. Yang keempat ada prinsip Pascal, dan yang terakhir ada prinsip Archimedes. Baik, yang pertama yaitu materi tekanan dan massa jenis. Massa jenis atau biasa kita sering sebut yaitu kerapatan adalah perbandingan antara massa benda dengan volumenya. Massa jenis suatu benda dapat kita rumuskan Rho sama dengan massa per volume. Jika massa zat dalam elemen kecil, maka massa jenis zat di lokasi unsur volume adalah Rho sama dengan dm per dv atau turunan dari m per turunan v. Untuk satuan dari kerapatan adalah kilogram per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Berikut adalah beberapa contoh massa jenis dari benda-benda di sekitar kita. Yang pertama ada air, yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per sentimeter kubik. Yang kedua ada alkohol, massa jenisnya 800 kg per meter kubik atau 0,8 gram per sentimeter kubik. Ketiga ada bensin, massa jenisnya 700 kg per meter kubik atau 0,7 gram per sentimeter kubik. Keempat ada es, massa jenisnya 920 kg per meter pangkat 3 sama dengan 0,92 gram per sentimeter kubik. Yang kelima ada tembaga yang memiliki massa jenis 8.920 kg per meter pangkat 3 atau 8,92 gram per sentimeter pangkat 3. Selanjutnya, tekanan atau pressure. Ketika cairan seperti air bersentuhan dengan permukaan padat, cairan tersebut memberikan gaya normal atau tegak lurus ke permukaan pada setiap titik di permukaan. Kekuatan persatuan luas tersebut disebut tekanan fluida. Tekanan dapat kita rumuskan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya yang diberikan, sedangkan A adalah luas penampang atau permukaan. Untuk satuan dari tekanan adalah PA atau Pascal atau Newton per meter pangkat 2. Dan pada satuan British biasanya menggunakan LB per IN pangkat 2 atau pound per inci kuadrat. Jika tekanan pada suatu benda meningkat, perbandingan kenaikan tekanan terhadap pengurangan fraksional dalam volume disebut bulk modulus. Bulk modulus dapat kita rumuskan B sama dengan minus delta P per delta V per V, di mana delta P adalah tegangan volume, delta V per V adalah regangan volume. Untuk satuan dari bulk modulus sama dengan satuan tekanan yaitu PA atau Newton per meter pangkat 2. Selain itu juga terdapat rumus tekanan yang lainnya, misalnya P sama dengan P0 atau P awal plus Rho dikali G kali H. Next. Kemudian contoh soal yang pertama tentang massa jenis. A 50 gram ball consists of a plastic spherical shell and a water-filled core. The shell has an outside diameter equal to 50 mm and an inside diameter equal to 20 mm. What is the density of the plastic? Artinya, sebuah bola dengan 50 gram terdiri dari kulit bola plastik dan inti berisi air.
Cangkang memiliki diameter luar sama dengan 50 mm dan diameter dalamnya 20 mm. Berapakah kepadatan plastik tersebut? Jawabannya diketahui, yaitu massa bola 50 gram, diameter luar 50 mm, dan diameter dalamnya 20 mm. Ditanya, rho plastik atau kepadatan plastik? Dijawab, rho plastik sama dengan M plastik per V plastik. Kemudian kita mencari terlebih dahulu massa plastiknya. M plastik sama dengan M bola dikurangi M air. M plastik sama dengan M bola dikurangi rho air dikali V air. Kemudian persamaan tersebut disubstitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga rho plastik sama dengan M bola dikurangi rho air dikali V air per V plastik. Kemudian rho plastik sama dengan M bola dikurangi rho air dikali V air per 4/3 Pi dikali R luar pangkat 3 dikurangi R dalam pangkat 3. Rho plastik sama dengan 50 gram dikurangi 1 gram per cm kubik dikali 4/3 Pi dikali 10 mm kubik per 4/3 Pi dikali 25 mm pangkat 3 dikurangi 10 mm pangkat 3. Sehingga diperoleh 50 gram dikurangi 4,186 gram per 61,23 cm kubik sama dengan 45,814 gram per 61,23 cm kubik. Sehingga diperoleh hasil rho plastik sama dengan 0,748 gram per cm kubik. Next. Yang soal kedua tentang tekanan. The pressure on the surface of a lake is PAT equal to 101 kilopascal. A. At what depth is the pressure to PAT? B. If the pressure at the top of a deep pool of mercury is PAT, at what depth is the pressure to PAT? Artinya, tekanan di permukaan danau adalah PAT sama dengan 101 kilopascal. A. Pada kedalaman berapakah tekanan menjadi 2 PAT? Tekanan 2 PAT. B. Jika tekanan di bagian atas kolam merkuri yang dalam adalah PAT, pada kedalaman berapakah tekanan 2 PAT? Jawaban diketahui, yaitu PAT tekanan sama dengan 101 kilopascal. Ditanya, A. Pada kedalaman berapa tekanan 2 PAT? Yang B. Jika tekanan di bagian atas kolam merkuri yang dalam adalah PAT, pada kedalaman berapa tekanan 2 PAT? Dijawab, A. Kita menggunakan rumus tekanan dalam fluida, yaitu P sama dengan P0 plus rho dikali G dikali H. P sama dengan PAT plus rho air dikali G dikali H. Kemudian kami pindah ruas untuk mencari nilai H-nya. H sama dengan P dikurangi PAT per rho air dikali G. Sama dengan 2 PAT dikurangi PAT per rho air dikali G. Sama dengan PAT per rho air dikali G. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya. H sama dengan 101 kilopascal per 1000 kg per meter kubik dikali 9,81 meter per sekon kuadrat. Kemudian hasil dari H sama dengan 10,3 meter. Kemudian pertanyaan yang B, H sama dengan 2 PAT dikurangi PAT per rho Hg atau kepadatan raksa dikali G sama dengan 101 kilopascal per 13.600 kg per meter kubik dikali 9,81 meter per second kuadrat. Sehingga diperoleh hasil H sama dengan 75,7 meter. Next. Selanjutnya, subbab yang kedua adalah variasi tekanan dalam fluida. Tekanan hidrostatika pada suatu titik adalah perbandingan gaya normal dF yang bekerja pada suatu luas permukaan dA di titik tersebut. Jadi kita dapat rumus dF sama dengan P dikali dA. Variasi tekanan dalam fluida itu dirumuskan dengan dP per dY sama dengan
min rho kali G. Rumus tersebut diperoleh dari yang gambar ini ilustrasinya diperoleh dari gaya yang dikerahkan pada elemen pada gambar tadi selalu tegak lurus ke permukaan elemen fluida. Yang pertama, gaya yang bekerja adalah gaya normal, resultannya adalah 0 dan tidak mempunyai percepatan dalam arah horizontal. Yang kedua, gaya vertikal resultannya juga 0, sehingga elemen fluida tersebut tidak mempunyai percepatan dalam arah vertikal. Dapat dimasukkan ke persamaan fisika, PA atau alas sama dengan dalam kurung P dikali dP tutup kurung dikali A ditambah dW. PA sama dengan PA plus A dP ditambah rho dikali G A dy itu dapat dari dW sehingga dipindah ruas menjadi dP sama dengan min PG kali dy. dP per dy sama dengan min P kali G. Tanda negatif dari rho tadi menyatakan kalau elevasi bertambah, maka tekanannya akan turun. Untuk mencari tekanan pada benda cair, di mana rho sama dengan konstan, sama dengan jika P1 sama dengan P, tekanan pada elevasi Y1, dan P2 sama dengan P, tekanan pada elevasi Y2, maka P kurangi P sama dengan min P kali G dalam kurung Y2 dikurangi Y1 sama dengan P kali rho dikali G kali H. P sama dengan PA tambah rho kali G kali H. Dan untuk mencari tekanan pada gas atau udara, di mana rapat massa rho berubah dengan ketinggiannya, yaitu rho sama dengan P per P0 dalam kurung rho 0. Maka tekanan pada ketinggian Y dari permukaan adalah P sama dengan P0 dikali Euler pangkat min G dalam kurung rho di per P tutup kurung kali Y, di mana P0 adalah tekanan pada permukaan. Untuk contoh soal, saya ambil dari buku Tripler nomor 39. Banyak orang membayangkan bahwa jika mereka mengapung di atas tabung snorkel fleksibel mengeluarkan air, mereka akan bisa bernapas melalui itu saat berjalan di bawah air. Namun, mereka umumnya tidak memperhitungkan seberapa besar tekanan air menentang ekspansi dada dan inflasi paru-paru. Misalkan Anda hanya bisa bernapas sambil berbaring di lantai dengan 40 Newton atau 90 pon beban di dada Anda, seberapa jauh di bawah permukaan air memungkinkan dadamu agar kau tetap bisa bernapas. Anggaplah dadamu memiliki luas bagian depan 0,090 meter kuadrat. Solusinya dapat diketahui W dada atau beban ke dada dalam 40 Newton, G adalah gravitasi bumi 9,81 meter per second kuadrat, dada adalah luas bagian dada 0,90 meter kuadrat, dan ditanya jaraknya H. Langkah yang pertama kita lakukan adalah meninjau tekanan akibat air dengan ketinggian. Dengan rumus P sama dengan P rho W dikali G kali H sama dengan H P di per rho kali rho W dikali G. Langkah selanjutnya adalah kita tinjau pada kedalaman H dengan berat di dada Anda. Dengan rumus P sama dengan berat di dada di per luas dada. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 dan 2. Kita dapatkan H sama dengan P dikali G. Kita masukkan persamaan 2, H sama dengan W dada di per A dada rho W dikali G. Lanjut kita substitusi. Setelah kita jumlahkan menghasilkan 45 cm. Jadi kedalaman air yang memungkinkan dadamu agar kau tetap bernapas adalah 45 cm dari permukaan air.
Baik, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai tekanan atmosfer. Selanjutnya, next. Perlu diketahui beberapa definisi dari tekanan atmosfer, yaitu yang pertama, berat atmosfer itu diukur per satuan luas. Batasan lain mengatakan bahwa tekanan atmosfer suatu ketinggian tertentu adalah gaya persatuan luas yang diusahakan oleh udara pada ketinggian tersebut. Next. Untuk logika tekanan atmosfer, tekanan udara akan berkurang terhadap ketinggian. Oleh karena itu, tekanan terbesar ada permukaan bumi. Massa udara semakin tipis sehingga semakin ke atas tekanannya semakin rendah. Oleh karena itu, dengan semakin bertambahnya ketinggian, tekanan udaranya akan semakin rendah karena kurangnya udara semakin menjauhi bumi. Berikutnya, untuk contoh soal akan saya yang mulai. If the Melbourne area has a height of 15 meters below sea level, what is the air pressure in this place? Untuk terjemahannya, jika wilayah Melbourne memiliki ketinggian 15 meter di bawah permukaan laut, berapakah tekanan udara di wilayah tersebut? Next. Jadi, untuk jawabannya kita mendapatkan PH sama dengan dalam kurung PU dikurang 100 cm hektogram. Jadi kita masukkan nanti untuk PU itu sudah menjadi kekuatan yaitu 76. 76 dikurang minus 15 per 100. Kenapa minus 15? Karena di bawah permukaan laut. Jadi kita mendapatkan hasil 76 ditambah 0,15 menjadi 76,15 cm hektogram. So the Melbourne area air pressure is 76.15 cm hektogram. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang prinsip Pascal. Next, pengertian hukum Pascal. Hukum Pascal sendiri adalah keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruang tertutup. Hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut. Hukum Pascal hanya dapat diterapkan pada fluida dan umumnya fluida cair. Next. Nah, prinsip hukum Pascal. Di kiri ini ada gambar dari contoh dari hukum Pascal. Prinsipnya sendiri berbunyi perubahan tekanan yang diterapkan pada fluida terbatas ditransmisikan tanpa berkurang ke setiap titik dalam cairan dan ke dinding wadah atau segala arah. Next. Rumus hukum Pascal. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F2 per F1 sama dengan A1 per A2. Yang di atas ini merupakan rumus umum dari hukum Pascal. Namun jika dalam soal diketahui diameternya, berubah rumus menjadi F2 per F1 sama dengan Pi D2 kuadrat per 4 dibagi Pi D2 kuadrat per 4. Atau F2 per F1 sama dengan D2 per D1 kuadrat. Dengan keterangan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A sama dengan luas permukaan dengan satuan meter kuadrat, dan D sama dengan diameter dengan satuan meter. Next. Nah, di bawah ini adalah penerapan prinsip Pascal dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya kita temui dalam rem hidrolik, alat pengangkat mobil hidrolik, dan juga dalam rem hidrolik. Dalam dongkrak hidrolik ini digunakan untuk mengangkat beban berat dengan gaya yang kecil. Pada dongkrak hidrolik itu terdapat dua tabung dengan ukuran berbeda. Tabung yang satu berdiameter kecil dan yang satunya lagi berdiameter besar. Masing-masing tabung itu dilengkapi dengan penghisap. Tekanan yang diberi pada penghisap kecil diteruskan ke penghisap besar. Lalu pada penghisap besar, gaya itu diangkat ke atas yang jauh lebih besar daripada gaya penghisap kecil. Nah, itu sebabnya dongkrak hidrolik itu dapat menyebabkan untuk mengangkat beban yang berat seperti menahan mobil, atau menahan mobil saat bergantian ban. Lalu ada alat pengangkat mobil. Biasanya itu kita temui di bengkel-bengkel yang besar atau di tempat cuci mobil. Udara di tekanan tinggi itu dimasukkan melalui salah satu dari dua keran yang ada di alat pengangkat mobil. Udara selanjutnya dimampetkan dalam suatu ruangan. Nah, udara yang mampet tersebut itu menghasilkan tekanan yang sangat besar. Prinsip itu hampir sama dari ketiga alat ini.
Lalu kalau mau menurunkan mobilnya dilakukan dengan cara membuang udara mampet tadi melalui keran lain, yaitu keran pengeluaran udara. Lalu pada bagian rem hidrolik, bagian utama dari rem hidrolik itu pedal rem, silinder master, spatu jepit, dan juga minyak rem. Pada saat pedal rem ditekan dengan kaki, tekanan tersebut diteruskan oleh minyak rem ke spatu jepit lalu silinder rem. Perkiraan saya ada 4 buah silinder rem, 2 di depan dan 2 di belakang. Pada sepatu jepit dihasilkan gaya gesek atau gaya hambat yang sangat besar sehingga mampu menghentikan putaran roda mobil. Hal ini disebabkan luas penghisap silinder rem jauh lebih besar daripada luas penghisap silinder master. Next. Jadi prinsip dari hukum Pascal itu hampir sama dari ketiga tadi. Di sini saya akan memberikan satu contoh soalnya. Saya ambil dari buku Tipler chapter 13 nomor 31. A hydraulic lift is used to raise a 115 in 50 and 500 kilogram automobile. The radius of the shaft of the lift is 8 cm and the radius of the compressor's piston is 1 cm. How much force must be applied to the piston to raise the automobile? Hint, the shaft of the lift is the other piston. Next. Nah, lalu kita cari diketahui tanya jawabnya terlebih dahulu. Diketahui dari masanya 1520 Newton dan G-nya 9,8 meter per second kuadrat. Yang kita cari adalah F2. Kita cari dulu F1-nya dengan rumus massa dikali gravitasi. Diketahui dari contoh diketahui awal 1520 dikali 9,8 sama dengan 1489,6. Lalu berdasar hukum Pascal yang umum F1 per A1 sama dengan F2 per A2. 14.896 dibagi Pi dikali 8 kuadrat sama dengan F2 dibagi Pi dikali 1 kuadrat. 14.896 dibagi Pi dikali 64 sama dengan F2 dibagi Pi. F2 sama dengan 74,08 dikali Pi, lalu F2 didapat 232,729 Newton. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk subbab kelima, yaitu prinsip Archimedes. Next. Ya, jadi hukum Archimedes adalah besarnya gaya angkat zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda, atau gaya angkat benda berbanding lurus dengan hasil kali massa jenis, volume, dan gaya gravitasi benda. Next. Jadi di hukum Archimedes ini benda ada 3 jenis, bisa tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, untuk tenggelam sendiri berarti berat benda lebih besar daripada gaya angkat zat cair, atau omega lebih besar daripada Fa. Kemudian melayang adalah berat benda sama dengan gaya angkat oleh zat cair sama dengan Fa. Kemudian terapung, berat benda lebih kecil daripada gaya angkat zat cair, kurang dari Fa. Yang A, tenggelam. Pada benda tenggelam terdapat 3 gaya, yaitu W, gaya berat benda, Fa sama dengan gaya Archimedes, dan N adalah gaya normal bidang. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan N plus Fa, sehingga W lebih besar dari Fa. M kali G, yaitu penjabaran dari W, M kali G sama dengan rho zat cair dikalikan dengan V benda dikalikan dengan gaya gravitasi. Kemudian rho kali V kali G lebih besar daripada rho zat cair kali V benda kali gravitasi. Atau dapat disimpulkan rho benda lebih besar daripada rho zat cair. Next. Kemudian B, melayang. Pada benda melayang terdapat 2 gaya, yaitu Fa dan W, seperti pada gambar di atas. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan Fa, rho P, Vp, gravitasi sama dengan
rho zat cair kali V benda kali gravitasi. Itu dapat disimpulkan rho B sama dengan rho zat cair. Next. Yang terakhir, terapung. Pada benda terapung terdapat dua gaya, yaitu FA dan W, seperti pada gambar di atas. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA. Rho B kali VB kali G sama dengan rho zat cair kali V2 kali gravitasi. Rho B kali VB sama dengan rho zat cair kali V2. Karena VB lebih besar daripada V2, maka rho B lebih kecil daripada rho zat cair. Jadi sama hukum Archimedes secara garis besar dapat dituliskan FA sama dengan rho kali V kali G. Dengan FA gaya angkat ke atas pada benda, rho massa jenis zat cair, V volume benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Next. FA adalah V cair, kemudian FA sama bisa juga Mas M kali G, dan bisa juga V kali rho kali G. Jadi FA sama dengan rho kali V kali G. Dengan keterangan yang sudah tertulis. Kita masuk ke contoh soal. Balok berukuran 20 cm, 10 cm, 30 cm digantungkan vertikal dari seutas kawat ringan. Tentukan besar gaya apung pada balok jika balok dimasukkan semuanya dan dicelupkan 2/3 bagian di dalam minyak dengan rho 800 kg per meter kubik. Gunakan gaya gravitasi 9,8 meter per second quarter. Next. Ya, penyelesaian. Kita tahu volume balok tadi 0,2 meter, 0,1 meter, 0,3 meter. Kita kalikan, kita dapat 6 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian besar gaya ke atas atau gaya apung jika balok dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair. Kita gunakan rumus FA sama dengan rho kali G kali V. Kita masukkan rho-nya 800, kemudian gaya gravitasi 9,8, dan V yang sudah kita hitung tadi 6 kali 10 pangkat min 3, dan kita dapatkan nilai FA sama dengan 47,04 Newton. Kemudian besar gaya ke atas atau gaya apung jika balok dicelupkan 2/3 bagian ke dalam zat cair. Rumusnya sama, FA kali rho A kali G kali VA. Kita masukkan 800, 9,8, dan 2/3 dari volume balok, karena yang dicelupkan hanya 2/3. Maka kita dapatkan hasil FA sama dengan 31,36 Newton. Baik, terima kasih. Kami kira cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadikan pemahaman untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.